Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan channel saya Rihlah Dunia. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu pagi tanggal 13 Oktober 2024 ini, saya akan touring ya, atau rihlah dengan tujuannya Curug Citambur, Cianjur. Sekarang saya sudah berada di Jalan Soekarno-Hatta. Di depan saya ada flyover. Namun kita akan mengambil jalur yang ke sebelah kiri, tidak ke atas. Karena kalau ke atas sana itu kalau kita untuk tujuan ke arah Cimahi ya, ataupun kalau kita Pasir Koja, Ciberem, Cimahi. Nah, kita mengambil jalur ke kiri, kawasan Cibaduyut dan lain sebagainya. Ikuti perjalanan saya menuju Curug Citambur, Cianjur. Ya, kita sekarang sudah berada di depan terminal Leuwi Panjang. Setelah melewati stopan yang ke arah Cibaduyut, tapi kita mengambil jalan melewati depan Leuwi Panjang. Sebetulnya belok kiri ke arah Cibaduyut itu juga bisa. Jalannya tentunya tidak dijalankan di belek dan ini akan terus melewati Leuwi Panjang. Di depan ada stopan, kita ke arah kiri ya, tidak ke arah Cibaduyut, dan kita akan terus di jalan tersebut sampai nanti melewati Lanut Sulaiman, dan ini kita belok ke arah kiri. Ya, sekarang kita sudah mendekati Lanut Sulaiman ya. Nah, ini di hari Minggu pagi, tempat ini ramai dikunjungi oleh orang-orang yang berolahraga, bersantai, berjemur. Nah, ini ada tentara kompeni juga di sini. Nah, ini adalah Lanut Sulaiman. Ada pesawat di depan kaki gerbang Lanut Sulaiman ini. Nah, kita ambil jalan terus. Nah, bagi sahabat sekalian yang ingin santai, ada bangunan pagi, ini bisa di pagi ya. Ya, kita sekarang sudah mendekati Gapura, memasuki Kabupaten Bandung. Wilujeng Suping di Kabupaten Bandung. Nah, ini Gapuranya ya, perbatasan antara kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Nah, ini adalah jalan Lombok di Kabupaten Bandung. Kita lihat di sebelah sana ada masjid ya. Ini banyak sawah-sawah di sini. Dan kalau hari Minggu pagi seperti ini, seperti tempat-tempat yang lain, seperti Gasibu kalau di Bandung ya, kemudian tadi di Lanut Sulaiman, dan di tempat-tempat yang semisal, ini akan banyak perkumpulan orang yang sedang menikmati udara pagi yang sejuk, segar, dan menghangatkan sinar matahari. Rekreasi, refreshing. Nah, ini adalah jalur menuju ke arah Pendopo, Kabupaten Bandung. Di depan itu nanti ada perempatan ya, ada perempatan. Itu bisa lurus, bisa juga ke arah kanan. Nanti akan bertemu di titik tertentu ke arah Ciwidey. Nah, ini ya, perempataannya sudah dekat, lampunya warna hijau, mudah-mudahan cepat nih, tidak keburu merah. Kalau merah nunggu lagi. Lurus ya loh? Lurus. Nah, lurus aja ya, kita lurus saja. Nah, ini ada pom bensin, kita lurus saja. Nanti di depan ke arah kanan ya, kita akan belok ke arah kanan menuju jalur ke arah Ciwidey. Ya, ini kita sudah mendekati
pertigaan. Pertigaan ini akan ada cabang. Kita ambil ke arah kanan. Ke arah kanan, ke arah Ciwidey. Kalau ke arah kiri kemana itu? Banjaran. Banjaran. Ini ada patung. Tapi bukan patung saya, ini patung pahlawan. Nah, kita ke arah kanan. Nah, ini masuk nanti ke depan, akan terus menuju arah Ciwidey. Di sini dekat pasar dan kondisinya ramai ya di pagi seperti ini. Ini sudah biasa kondisi jalan seperti ini. Keramaian-keramaian yang berada di pasar di seluruh dunia mungkin sama ya. Pasar-pasar di seluruh dunia akan ramai seperti ini. Depan ini akan ada apa tuh di depan tuh? Alun-alun gitu ya? Ya. Alun-alun apa? Sorean. Alun-alun Sorean. Nanti kita akan melewati alun-alun Sorean. Nah, dari alun-alun Sorean ini tetap kita ikuti jalan ini terus. Nah, dan ini tidak jauh ya ke arah kan gerbang ya. Gak ada gerbangnya kalau gunung ya. Itu mulai tanjakan ke pegunungan yang di daerah Ciwidey. Nah, ini adalah alun-alunnya tuh. Banyak orang yang berolahraga di sini. Menyehatkan badan ya. Oh, suaranya. Ya, kalau mau ikut gabung dengan yang berolahraga di alun-alun, silahkan datang ke sini setiap hari Minggu pagi di alun-alun Soreang, Kabupaten Bandung. Nah, ini kita sudah sampai terus ke arah Pebukitan dan Pegunungan Ciwidey. Ya, ini kita sudah mulai menanjak. Kontur jalannya sudah mulai menanjak. Pemandangan di sebelah kanan gunung-gunung sudah terlihat dengan jelas sekali. Ada juga orang-orang yang berolah kaki ya, berolah kaki, menguatkan kaki dengan bersepeda melewati tanjakan ini ke arah Ciwidey ya. Ini sudah Ciwidey sebetulnya. Nah, di depan ini banyak tempat-tempat wisata. Tadi mulai dari sini sampai dengan menjelang Naringul itu banyak tempat wisata yang tersebar ya di sepanjang jalan. Jadi kalau sahabat berrekreasi ke daerah Ciwidey ini, banyak alternatif tujuan tempat wisata. Bisa nanti minggu ke-1 ke tempat wisata ini, minggu kedua ke tempat wisata ini, setahun mungkin baru habis ya tempat wisatanya dijelajahi di daerah Ciwidey. Kalau semuanya, itu juga kalau jarang-jarang. Jadi kita terus mengikuti jalur ini. Nah, di depan sudah mulai tampak gunung. Nah, ini jalurnya akan terus seperti ini. Jalannya bagus, marka jalannya juga jelas. Dan tentunya di minggu pagi seperti ini banyak masyarakat terutama yang dari kota Bandung ataupun Kabupaten Bandung yang datang ke sini untuk menikmati kebun teh nanti di daerah Ciwal ini mungkin ya. Setelah Ciwal ini banyak kebun teh dan juga ada beberapa tempat kolam pemandian air panas. Jadi silakan untuk menjadikan Ciwidey itu sebagai tempat rekreasi di samping Pangalengan ya kalau dari kota Bandung itu, dan juga ke arah Lembang. Kita ikuti terus sampai dengan nanti mendekati Kawah Putih Ciwal ini dan juga pertigaan yang ke arah Ciplak. Kita belokan. Ini ada belokan di sebelah kanan saya, ada jembatan ya kereta api yang sekarang sementara waktu tidak dipakai.
itu adalah kereta api yang ke arah mana itu ya? Saya juga belum tahu itu ke arah mana. Nanti kita cari informasinya. Jembatan tersebut tentunya familiar ya bagi sahabat-sahabat semua yang datang ke Ciwidey dan menjadi salah satu patokan ataupun titik kumpul bahwa ini adalah khasnya di area depan dan memasuki pegunungan yang ada di daerah Ciwidey ini. Ya, kita lanjutkan terus untuk rihlah ataupun touring ini menuju ke Curug Citampur, Cianjur. Sekarang kita sudah berada di depan alun-alun Ciwidey. Daerah sini memang daerah yang cukup padat, jadi kendaraan pasti akan pelan-pelan seperti ini karena memang ini adalah pusat keramaian di Ciwidey ini. Nah, kita lihat ya banyak orang yang belanja, parkir motor juga banyak, hilir mudik, dan ini masjid apa ya? Masjid Besar Ciwidey. Dan ini adalah Masjid Besar Ciwidey. Khasnya memang kota-kota di Indonesia itu alun-alun itu desainnya tidak jauh berbeda. Ada masjid besar, masjid agung umumnya. Kemudian ada lapangan ataupun taman. Dan juga ada pendopo pemerintahan daerah. Jadi memang dari dulu, mungkin dari zaman Hindia Belanda dulu ya, seperti itu konsepnya. Alun-alun di kota-kota itu desainnya masjid, halaman, dan ya kantor-kantor pemerintahan. Dan sekarang pemerintahan daerah ya, seperti itu. Jadi ini kita sudah lewat alun-alun Ciwidey. Kita terus susuri jalan ini untuk terus menuju ke arah Citambur yang masih cukup agak jauh juga dari sini, karena nanti kita akan melewati beberapa tempat-tempat wisata yang kalau sahabat-sahabat yang sudah sering ke Ciwidey tentu sudah sangat tahu tempat-tempat wisata apa saja yang ada di sepanjang jalan Ciwidey ini. Ya, ini belokan, ini sudah dekat ke area Ciwidey, kita lagi di jalan yang menanjak dan menikung. Nah, saya dan keluarga pernah jatuh di sini walaupun dalam kondisi pelan. Ini ketika batas jalan dan tanah ada perbedaan tinggi, terpeleset dan jatuh dan cukup sakit juga ya. Jadi harus hati-hati dalam berkendara karena ya walaupun pelan tapi jatuh dari motor itu sakitnya luar biasa sekali. Jadi betul-betul kita harus hati-hati supaya kalau kita melakukan perjalanan touring atau rekreasi ini selalu berada di dalam keselamatan. Nah, faktor kehati-hatian ini sangat penting. Jangan sampai karena kita terpukau dengan situasi dan kondisi kendaraan sehingga kita lengah. Itu sudah cukup lama, beberapa tahun yang lalu. Ya, ini kita mendekati pintu gerbang wisata Kawah Putih. Nah, jadi kalau sahabat akan ke Kawah Putih, ini tinggal belok ke arah kiri. Wisata Kawah Putih ya, tinggal belok kiri. Sana tempat parkirnya dan juga ada kendaraan yang akan mengantar ke tempat
bawah putih Ranca Opas ini terus jalan ini sampai nanti Ciwalini. Dari Ciwalini itu kalau Kepandian Air sudah tidak terlalu jauh, melewati Ganis. Situ Patenggang lewat nggak situ Patenggang? Enggak ya? Lewat ya, itu nanti ada pertigaan yang ke arah sekolah. Kita tunggu dulu ini aman ya. Kita sudah sampai juga nih di gerbang Ciwani, kolam pemandian air panas. Ini dari Ciwani ini mulai banyak kebun-kebun teh ya. Nah, kolam renang air panas Walini, Ranca Wali Ciwidey, Kabupaten Bandung. Nah, kita lewat saja dari Ciwalini ini terus menyusuri jalan yang berkelok. Ini jalannya bagus sih, jadi enak sekali untuk berkendara, berkelok-kelok, menaikkan adrenalin kita sambil menikmati pemandangan kebun teh. Nanti banyak ya tempat-tempat makan di sepanjang jalan ini. Ini menjadi salah satu tujuan dari orang-orang yang datang ke Ciwidey. Nah, kita lihat tuh banyak masyarakat yang mengeksplor kebun teh ini. Tapi kalau yang ini gundul ini, yang ini gundul, yang sebelahnya pemanjaan. Kalau sudah musim hujan datang pasti tumbuh di lebat berwarna hijau muda kayaknya. Jadi banyak pemandangannya sudah ya indah ya. Nah, ini pun bisa menjadi alternatif untuk selama di antara suaranya di kiri kanan kita terhampar hijau, pohon-pohon dan liuk-liukan dari jalan yang sangat mulus ya. Parah jam sudah. Apalagi suasananya hari ini di minggu pagi ini demikian cerah, udara tidak panas, sangat memanjakan sekali bagi sahabat-sahabat yang melakukan rekreasi di waktu minggu pagi ini. Nah, Ciwidey ini memang menjadi salah satu kawasan favorit untuk terutama masyarakat Bandung, selain Pangalengan dan tentunya Lembang. Nah, yang banyak kebun teh itu dua ya. Yang banyak kebun teh itu daerah Ciwidey dan juga daerah Lembang. Jadi kalau misalnya ingin melihat banyak rimbunan kebun teh, bisa ke daerah Ciwidey atau Lembang. Ini adalah Curug Pilu ya. Ini salah satu tempat wisata juga yang ada di sini. Setelah jual ini ada Curug Pilu. Ini juga villa-villa itu. Belum terlalu lama dibangun. Dan ini pekan-pekan. Saya dan istri pernah makan di sini sebelum pergi ke arah di sini.
banyak yang akan touring juga nih. Nah, kita memasuki jalan beton menuju ke arah Cipelah. Nah, kiri kanan kita juga nih, kiri kanan saya ini banyak kebun teh. Nah, kebun teh sebentar, ada juga gunung-gunung ya, dan ini akan terus seperti ini sampai beberapa yang mendekati sebelum Cianjur, ini akan terus terhampar seperti ini. Nah, nanti setelah itu memang lebih banyak pohon-pohon, tehnya sudah habis ya. Nah, tuh banyak juga nih lihat. Ini menjadi salah satu yang bisa kita akses selain ya tadi di jalan utama Ciwidey. Jalannya sudah bagus, walaupun tidak ada marka jalannya. Soalnya ini aman ya, karena kondisi kontur jalannya tidak ekstrim. Kalau kita dari Ciwidey ke arah Cidaun melalui Naringgur itu lebih ekstrim daripada sini. Ini biasa saja, memang nanti akan ada liuk-liuk dari jalan ini, tapi tidak se-ekstrim jalan di daerah Naringgur. Ini ada jembatan. Terus ya, boleh banyak perkebunan. Perkebunan apa nih? Strawberry mungkin ya. Terus ini kita akan berhenti dulu di masjid di depan untuk istirahat sejenak ya. Itu masjidnya sudah kelihatan. Masjid apa tuh namanya? Nah, ini kita berhenti dulu di sini. Di sini juga ada tempat jualan. Jadi kalau yang mau ngopi-ngopi, minum, makan gorengan, bakso itu bisa ya di sini. Tapi kita akan ke masjid ini dulu. Ini masjid apa? Masjid Al-Huda ya. Kita lanjutkan kembali perjalanan ke arah Curug Citambur. Kita sudah berada jalannya bagus dan jalan ini memang ada secara umum jalan ini sudah bagus di beton, cukup panjang. Samping kiri dan kanan ini penuh dengan perkebunan teh yang luas membentang dan akan seperti ini sampai nanti di beberapa kilometer dari pintu gerbang Cianjur baru perkebunan teh ini akan habis. Kita lihat ya pemandangan di sebelah kiri ini bagus sekali. Kalau bahasa Sundanya apa? Kalung kawing gitu. Ya, kalung kawing ya. Kalung kawing bahasa Indonesia apa tuh? Kalung kawing itu lembah besar yang gimana gitu ya? Kalung kawing curam dan besar. Kalung kawing. Nah, ada juga nanti yang kalau dalam bahasa Sunda malakpak ya, malakpak, hamparan luas. Tapi nanti akan melihat kebun teh yang malakpak dan maplak. Ya itulah pokoknya malakpak maplak, kurang lebih seperti itu ya. Nah, intinya maksudnya adalah hamparan yang terbuka luas. Jalur ini tidak ramai tapi juga tidak sepi.
selalu ada kendaraan yang dari arah berlawanan ataupun juga dari arah yang bersamaan. Aktivitas warga ini banyak di sini ya, dan yang berkebun. Tapi saya tidak melihat pesawahan kalau di sini. Banyaknya bunte dan juga mungkin ladang-ladang tomat mungkin ya, kemudian strawberry dan yang tulisan-tulisan seperti selada yang ada di sini. Nah, ini lihat ya, ini hamparan di sebelah kanan seperti lukisan. Ini ada kampung di tengah lembah seperti ini. Indah sekali. Ini betul-betul di desa. Di tengah kita seperti ini ada perkampungan warga. Ini kalau malam tentunya rumah-rumah warga ini terangi cahaya lampu. Kelihatan dari jauh itu berkelap-kelip. Kalau kita lihat gunung ya dari jauhan, kalau dari kota Bandung suka melihat ke arah gunung, kalau di malam hari itu banyak lampuan yang berkelap-kelip seperti bintang. Itu adalah sebenarnya adalah bukan bintang, tapi dari lampu-lampu rumah warga yang bisa mereka. Ini arah gunungnya terus ada ya, sambung menyambung bagaikan Kepulauan Nusantara. Nah, kalau Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke masih banyak dari mana ya? Jadi selamat datang di kawasan PT Perkebunan Nusantara 8 Kebun Sinumbra. Ini ya, kawasan Kebun Sinumbra. Nah, dalam pengelola kalau di lewat sini sedang ada kegiatan olahraga, mungkin sedang ada perkumpulan. Ini tempat berkumpulnya warga sini. Ini masih asri dan alami kondisinya, berbeda dengan kota ya. Ini sudah sangat jarang menemukan, dan sangat jarang ya, memang tidak ada pemandangan seperti ini yang luas hamparan membentang. Ada juga ya mungkin di kota itu komplek-komplek perumahan yang di dalamnya ada jalan-jalan besar, ada taman-taman ya. Tapi kalau itu kan dibuat tentunya tidak seluas ini. Ya, ini gunung di sebelah kanan sudah. Jadi ini seperti taman besar, taman raksasa ya. Kalau di Bandung ada Kiarapak ya, taman di tengah kota untuk rehat di sore hari. Nah, kalau kita di sini, ini tamannya seperti taman yang besar sekali ya. Kita tidak bisa jalan kaki untuk mengitari taman yang besar seperti ini. Ya, banyak belokan tajam, hati-hati untuk ada kendaraan dari arah sebaliknya. Kita lihat tapi jangan khawatir, banyak aktivitas warga, kalau kendaraan bermotor. Tapi saya tidak melihat delman ya, apa bisa delman ini kita sudah sampai Wisma dengan PTPN 8 nih. Ini sudah sampai di Wisma PTPN 8 di daerah juga ada Tenisiu Wanara. Nah, di depan ada masjid, jadi bagi sahabat-sahabat sekalian yang melewati jalan ini setidaknya sudah ada 2 masjid yang saya lewati ya. Tadi di depan Masjid Al-Huda. Ini masjid apa nih? Nah, masjid apa namanya? Oh, ini Masjid Jami Miftahus Salam. Jadi bisa
sahabat-sahabat sekalian, kalau sudah waktunya sholat bisa di masjid yang pertama tadi, Masjid Al-Huda, dan juga di sini Masjid Miftahus Salam. Setahu saya sih di jalan ini sampai Citambur ada lagi nggak ya masjid di pinggir jalan? Ini banyak tonggok ini. Banyak banget. Dalam rangka apa ya? Apakah ini anjing penjaga begitu? Mungkin anjing penjaga ya. Gitu. Rombongan begitu ya. Kembali ya, ini hamparan teh ya. Gunung, teh, seluas ini. Hamparannya akan terus sambung menyambung bagaikan kepulauan Nusantara. Ini juga anaknya juga ya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang belum pernah dari pertigaan Ciwalini menuju Cipelah, bisa dicoba ya, ditelusuri jalan ini karena ini pun memberikan pesona yang indah. Di depan tuh ada perkebunan apa yang warna hijau begitu? Bawang daun ya. Nah, itu perkebunan bawang daun ya. Indah sekali ya. Jadi di samping tadi dekat Ciwalini ada kebun teh ya. Dekat Rengganis juga ada kebun teh. Ini bisa kesini juga untuk dieksplor. Sayangnya kan ini dekat juga, tidak terlalu jauh sebetulnya ke area Ciwalini tadi. Jadi bagian yang harus kita eksplor supaya Ciwidey ini semua bagian-bagiannya pernah dikunjungi, karena ternyata tempatnya di area Ciwidey ini baik yang ke arah Maringul, yang ke arah Cipelah, ini sungguh indah alamnya. Malakpak ya, Malakpak. Ini Malakpak. Gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, sini banyak Malakpak kebun teh ya. Ini karena 1 tahun ke belakang kita pertama kali kesini. Karena begitu ya, waktu pertama kali kesini ini tidak seramai ini. Nah, di depan ada jalan ya, lurus kantor desa Sukaresmi, Kampung Poi kiri. Nah, kita ambil jalan lurus karena kita akan menuju ke Curug Citambur, berarti kita akan ke Cipelah. Nah, inilah kantor desa Sukaresmi. Alhamdulillah kondisinya panas ya, jam 9.10 ini kurang lebih. Kondisinya sangat sekali, langit biru, awan putih seperti kapas, angin semilir sepoi-sepoi, matahari bersinar dengan terang tapi tidak panas, hangat. Memang kalau kita beberapa kali kesini tidak merasakan hawa panas sih di daerah sini, tapi ya penuh kehangatan, apapun kalau sore hari penuh dengan kesejukan ya di daerah sini. Jadi silakan ekspor jalan ini, karena sayang kalau kita tidak ekspor, tidak jauh juga dari kota Bandung. Nah, itu akan ada di telaga atau di depan. Ada telaga di depan. Apakah bernama atau tidak, karena saya tidak tahu juga ya, karena tidak ada pangnya. Kalau di Pangalengan ada situ Patenggang, bukan Pangalengan, bukan situ Patenggang ya, situ Cilenca. Nah, di Ciwidey ini ada situ Patenggang. Nah, ini yang apakah sudah masuk ke Cipelah atau belum ya? Kalau yang di sini juga ada hamparan air ya, genangan air itu kalau kita lihat dari atas itu kadang-kadang kita lihat ada yang memancing.
Assalamualaikum Dek. Jelas banyak mengucapkan salam ya. Nah ini salada, kebun salada, kebun teh, dan ini akan seperti ini kondisinya. Nah ini pernah yang kita pernah beli ya? Ya, pernah beli jajanan di sini? Ya. Pernah ya? Sana pernah beli roti untuk perbekalan. Waktu itu ke Sungai Ciherang ya, di sana kan nanti ada sungai, ada jembatan yang bisa untuk duduk-duduk ya, menikmati aliran sungai, sungai dari pintu-pintu yang ada di sana. Ini terus kondisi jalannya dari tadi kita tidak menunjukkan kerusakan jalannya sekali. Terus tidak ada dahan. Aduh. Dadahan. Sebentar lagi kita akan melewati Danau Wadata. Kalau dalam bahasa Sunda situ ya. Ada situ Patenggang di Gede, ada situ juga di Pangalengan. Di situ apa ini? Bentar lagi kita akan melewati genangan air. Tempat orang ada yang bisa melewati. Lihat malah pakai. Cenderung menurun ini jalan. Jadi kalau motor ini sedikit gas saja sudah cukup ya untuk terus berjalan tanpa gas yang banyak gitu. Karena memang genangan airnya di sana kalau musim hujan itu akan lebih banyak ya, seperti kaca ya. Jadi kalau mau ngaca, kalau bisa aja tuh. Ya untuk nanti ya, tadi ini kontur jalannya cenderung menurun. Tapi kalau dari arah sebaliknya, naik tapi tidak terlalu masalah ya. Motor ringan-ringan saja. Nah ini air yang tadi kelihatan dari atas. Ya ya. Oh bukan ya. Oh dari atas mana? Nah, ini kecil. Ini kecil ini. Tadi kelihatan dari atas. Entah di mana itu air. Nah kita menemukan juga di tempat itu perubahan warga ya. Mungkin entah satu RT, entah beda RT nih. Karena kan kalau RT RW di pedesaan itu lebih luas areanya ya. Kalau di kota karena padat ya, jadi tidak terlalu luas. Nah, ini ada perumahan warga di sini. Di tengah-tengah bukit-bukitan. Nah ini ada perumahan warga. Wajib punya kendaraan kalau di sini karena jauh ya di jalan raya. Perumahan warga. Kita pelan-pelan. Oh macet. Dah. Ya. Kita sudah sampai ke jembatan ya. Sudah sampai ke jembatan Ciherang Nyangsang. Ini tempat wisata juga ya, yang view-nya itu sungai. Kita lihat di sungai. Nah ini adalah tempat wisata Ciherang. Sana juga sungai. Jadi ini pun bisa menjadi destinasi wisata bagi yang senang melihat aliran air sungai ya. Airnya ya cukup jernih, bisa juga untuk main-main air di kawasan ini. Nah, ini kita terus karena tujuan kita adalah Curug Citambur, maka kita lewatkan saja dulu tentang tempat wisata seperti tadi. Nah, ini belok dan ini cukup indah nih di sini pemandangannya nanti di atas. Nah lihat ini luar biasa sekali ini. Pemandangannya sangat indah sekali, sangat syahdu sekali.
tempat ini. Makin ketinggian, makin kita bisa melihat keindahan keindahan hamparan pantai yang tadi disebut Maplak. Nah, itu lihat di depan, paduan dari sinar matahari, pepohonan, daun teh sangat menyejukkan mata. Jadi sayang ya bagi sahabat-sahabat yang sudah sering ini, jika tidak mencoba juga jalur yang ke arah sekolah ini, karena ini pun menjanjikan pemandangan yang eksotis. Nah, banyak belokan-belokan tikungan-tikungan yang memang tajam menurun, tapi menjadi pemandangan ataupun view yang sangat indah. Nah, jadi dari Ciwidey ini tidak terlalu jauh, mungkin sampai jembatan tadi sekitar 11 kiloan ya dari pertigaan Cipelah. Nah, kita akan lihat lagi nih view yang cukup bagus nanti di depan sana. Nah, setelah belokan ini kita bisa melihat lagi lebih jelas pemandangan kebun teh dan juga pepohonan yang disorot oleh cahaya matahari. Nah, ini di sebelah kiri saya ini bagus sekali pemandangannya. Bisa untuk di daerah sini dengan background ini yang pemandangan di sebelah kiri. Nah, ini luar biasa sekali ciptaan Tuhan kepada kita sebagai karunia yang harus disyukuri. Nah, di bawah sana ada lapangan bola juga. Ini ada yang jualan juga di pinggir jalannya sebagai siapa saja dari sahabat yang melintasi jalan ini dan ingin melihat pemandangan alam di sekitar sini bisa sambil jajan di situ. Gitu. Saya mau nyanyi sebentar sedikit aja lah. Suara saudaranya tidak terlalu hafal. Kemudian, oh dari Cipelah ya, ini sudah ada tulisan Cipelah apa batasnya di mana ya? Ini ada tulisan Cipelah. Nah, kita dekati dulu. Ini perumahan warga Desa Cipelah. Nah, ini kita lihat ya, Desa Cipelah. Nah, kayaknya mungkin ada mungkin akan berangsur habis kayaknya depan teh. Kalau di depan masih ada ya, tapi kayaknya mungkin sudah mulai berganti dengan tanaman-tanaman yang bukan teh kayaknya. Sudah pepohonan ataupun semak-semak. Oh ya, sepanjang jalan ini setidaknya saya sudah menemukan 3 masjid ya yang di pinggir jalan. Nah, ini masih bagus ya view-nya masih bagus. Depan juga kita masih melihat view yang indah. Ayo kita berangkat ke sebuah desa di seberang hutan semak belukar. Itu nggak hafal tulisannya. Burung-burung berkicau, riang gembira. Apa mas? Ada minimarket di sini ya, jadi jangan khawatir kalau misalnya kita membutuhkan makanan, minuman. Ini sudah minimarket, ini sudah banyak ada pemukiman warga ya. Jadi sudah kerumunan pemukiman warga. Ini sudah ada juga di sini area aktivitas warga Desa Cipelah tadi ya. Tulisannya kan itu Desa Cipelah gitu. Nah, ini pasar gitu ya, pusat transaksi yang ada di Desa Cipelah ini jalannya seperti ini, sudah mulai berganti ya ke jalan aspal, tapi nanti juga akan ketemu jalan beton lagi
lagi. Nah ini kayaknya sudah, ini cukup curam nih, turunannya cukup curam. Harus hati-hati, pastikan rem kendaraannya itu baik. Nah ini memang sudah bukan jalan beton lagi kayaknya, tapi nanti juga ketemu jalan beton, tapi masih layak ya untuk dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah memang ini di beberapa bagian ada kondisi jalan yang seperti ini. Nah, kita harus menyesuaikan dengan kondisi jalan yang seperti ini. Nah nanti inilah yang saya sampaikan tadi di awal, yang saya sampaikan ya, sebutkan di awal, memang ada di beberapa bagian yang kondisinya tidak semulus yang di jalan beton yang cukup panjang tadi ya, yang saya maksudkan ini. Nah ini turunan juga cukup curam ya, jadi harus hati-hati. Iya, turun lagi dengan belokan, tapi aman sebetulnya. Apalagi bagi sahabat yang sudah biasa touring, nggak ada rasa ringgul, gitu ya. Ini jalan-jalan seperti ini bukan sesuatu hal yang menakutkan ya. Nah, inilah kalau jalan ini dibeton seluruhnya, tentu ya itu harapan kita ya. Nah ini ketemu lagi jalan beton. Kita terus jalan. Setelah tadi ada beberapa titik jalan yang rusak ya, yang baik, ini sudah kembali berada di jalan terus. Nah, ini jalan ini akan terus seperti ini kondisinya sampai ke Pagaran. Maka jalannya masih memang tidak terlalu besar, tapi ya cukup ya untuk mobil yang ini terbiasa sekarang. Ya, kendaraan mobil 2 juga bermasalah. Jalanannya bisa dinikmati, yang memang kondisi kendaraan harus baik, terutama remnya ya, karena di sini yang mendekati Curug Citambur ini tanjakan dan turunannya cukup ekstrim dan tajam. Jadi kalau kendalanya baik, insya Allah, dan kita hati-hati, itu akan aman. Ini beberapa kilo lagi akan sampai di depan pintu gerbang Curug Citambur. Nah, ternyata ini masjid banyak ya di pinggir jalan, jadi tidak usah khawatir rekan-rekan semua. Nah, ini masjid-masjid di pinggir jalan cukup banyak. Nah, ini pun masih sama, namanya Masjid Al-Huda seperti yang tadi di depan. Apakah ini Curug Citambur? Nah, terus ya, ini rasanya sudah tidak terlalu jauh dari sini. Ini kayaknya ya. Oh bukan. Bukan. Nah, dari Curug Citambur ke Pantai Apra, kalau kita lihat di Google Map itu jaraknya 54 km, kurang dari 2 jam kalau dari sini. Jadi bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin pergi ke pantai melalui jalur ini bisa ya, sebagai salah satu opsional di samping melalui Cidaun. Di depan ini sudah pintu gerbang dari Curug Citambur ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah kesini, masuk ke dalamnya. Ini yang kunjungan yang misalnya yang kedua kali. Nah ini kita sampai ya, alhamdulillah. Inilah pintu gerbang Curug Citambur.